melihat mereka benar-benar takfir, ya kan? Terbukti, ya kan, pada saat ada saudara yang dulunya dijokam tapi sudah dinilai keluar, ya kan, meninggal dunia, ya kan, nggak ada satupun dari kalangan jokam laki-lakinya kecuali dua orang yang sekarang dua-duanya juga udah hijrah, ya kan, yang mau datang untuk ikut mensolati. Padahal disolatinya di masjidnya jokam. Masjid yang sama-sama kita bangun. Masjid yang sama-sama diperjuangkan dulu. Ya kan? Mulai saat itu, ya kan, saya sudah berkata hati. Satu, saya mendengar rekaman dari Pak Imam itu sendiri mengenai Taipon dan itu, ya kan, Taipon Jerot sama itu, ya kan. Dua, kejadian ada saudara kita yang meninggal, ya kan? Saya sudah, oh memang berarti jokam ini memang takfiri mutlak, ya kan. Itu kejadiannya sholat itu ya sore, dikuburkan sore. Maghrib itu saya sudah nggak mendatangi tempat sholatnya di tempat jokam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudzu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Tadi ditanyakan mengenai kapan saya menjadi warga Islam jamaah atau jokam. Saya menjadi bagian dari Islam jamaah atau jokam itu kebetulan faktor kelahiran. Saya lahir di Banyuwangi tanggal 20 Agustus 1970. Dan saat itu kedua orang tua saya sudah menjadi warga Islam jamaah. Sehingga saya menjadi bagian dari Islam jamaah semenjak saya lahir. Kalau istilah dalam Islam jamaah disebut sebagai bibit unggul. Jadi saya sudah berada di dalam lingkungan Islam jamaah selama 52 tahun. Insya Allah, karena saya tidak punya background dari orang luar, menjadi orang dalam, saya hanya bisa menjelaskan seperti itu terkait kapan saya menjadi warga Islam jamaah atau jokam. Saya pernah menjadi ketua bendahara DPD LDI saat berada di Batam. Kota Madya Batam, dulu masih ada nama Kota Madya Batam. Kalau di dalam kepengurusan DPD Kabupaten Bogor sebagai apa ya, seksi yang terkait dengan bidang usaha ekonomi. Itu terakhir-terakhir saat masih berada di dalam. Sedangkan dapuan, ya karena kita memang dari lahir, ya kita ya jadi pengurus muda-mudi, ya ngurusi banyak hal lah. Ngurusi banyak hal. Sebenarnya berawal dari
keraguan-raguan. Kenapa kok kita ini banyak dimusuhi oleh banyak orang? Sehingga pada sekitar tahun 2009, tahun 2010, saya mulai membuka ya kan apa yang ada di dalam dunia maya, karena saya memang sudah familiar dengan dunia maya sejak awal. Dulunya kita ya taat ya kan, tidak mengikuti berita-berita yang ada di luar ya kan, tidak mempercayai kesalahan-kesalahan yang dituduhkan dari luar. Kita nggak percaya semuanya ya kan, seperti nasihat di dalam, dan kita juga nggak pernah membaca rujukan-rujukan lain kecuali rujukan-rujukan yang sudah ada di dalam Islam Jamaah. Baru tahun 2009 akhir, tahun 2010 awal itu baru mulai ya kan. Alhamdulillah saya memang kurang tertarik dengan debat-debat yang terjadi antara warga Islam Jamaah ya kan dengan orang-orang yang ada di luar ya kan. Saya lebih tertarik mencari sumber-sumber yang diperdebatkan itu dalam masalah-masalah hukum apa ya kan. Sehingga saya mulai mendownload banyak kitab-kitab tarjamah ya kan. Dan di dalam lingkungan terdekat ya kan juga sering menanyakan masalah-masalah yang sifatnya sensitif ya kan kepada mubalek yang saya kenal ya kan. Kebetulan anak buah saya juga beberapa juga mubalek ya kan, dan saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang kuat, yang kokoh. Sehingga pada tahun 2012 saya tanya sama mubalek yang saya kenal, tolong carikan guru yang dianggap mampu ya kan menjelaskan banyak hal. Alhamdulillah saat itu saya dibawa ke Pondok Gede, diperkenalkan dengan salah satu guru di Pondok Gede, namanya Mas Dwi Pramono ya kan. Nah dari situlah saya langsung bertanya mengenai hal yang paling sensitif di dalam Islam Jamaah. Saya bertanya perkara pokok. Saya menyatakan bahwa saya tidak memiliki keraguan sedikit pun bab berjamaah. Saya yakin 100%. Yang saya tanyakan saat itu adalah bagaimana luzumil jamaahnya. Karena kenapa saya tanyakan, ada kaitannya saat itu dengan pemahaman kita ya kan, terkait dalam memahami jamaah ya kan, terkait dengan doktrin kalau tidak berjamaah yang seperti yang kita pahami sebelumnya itu sia-sia, bahkan dihukumi keluar dari Islam, tidak sah Islamnya, atas dasar atsarnya Umar bin Khattab, la islama illa bijamaah wala jama'ata illa bi imaroh wala imarota illa bi bai'ahdu wala bai'ata illa bito'ah. Nah, karena sebelumnya saya sudah membaca banyak literasi ya kan, penjelasan mengenai takrif atau istilah jamaah. Al-jamaah itu apa? Nah, di situ saya mulai mengerti istilah jamaah ya kan, sebagai al-jamaah sebagai kebenaran ya kan, dan jamaah sebagai bentuk atau badan. Nah, disitulah
saya mulai memahami masalah al-jamaah sehingga menanyakan ya kan bab luzumilnya dulu. Bagaimana? Apakah dengan kita nggak sepakat dengan yang lain, menuduh yang lain itu ahli bid'ah, ahli khurafat, ahli ini, ya kan? Terus dengan mudahnya, ya kan, membentuk sebuah keimaman, ya kan, yang di situ mengikat masalah taat yang sangat luar biasa. Keluar dari sini itu sama dengan keluar dari Islam atau murtad. Nah, itu sudah apa? Dengan literasi-literasi yang pernah saya baca itu sudah sangat tidak sesuai. Nah, tahun 2012 ya kan oleh Mas Dwi Pramono itulah ya kan diperkenalkan dengan Syekh Aziz waktu itu. Syekh Aziz dikenalkan juga dengan Syekh Khalil, bahkan kita bertemu ya kan, saya ketemu ya kan, bertemu langsung dengan Syekh Aziz dan Syekh Khalil waktu itu tahun 2012, mungkin sekitar pertengahan tahun 2012 ya kan. Waktu itu saya mengajak salah satu KI kelompok di sini ya kan, dan juga mubalek desanya saat itu supaya menjadi saksi bahwa saya ketemu dengan Syekh ini ya kan, dengan para ustadz ini benar-benar ketemu gitu loh. Cuman momennya saat itu memang untuk menanyakan hal-hal yang sensitif belum. Nah, saat itulah maka Syekh Aziz ya kan mendorong untuk dibentuknya Halaqah Tahfidz Quran, sehingga di wilayah Bogor ini yang pertama ada Halaqah Tahfidz Qurannya ya di desa kita. Nah, dengan beriringnya waktu ya kan sebenarnya banyak pertanyaan. Saya sering menjemput mereka ya kan, saya tanyakan hal yang sensitif ya kan, tapi tidak pernah dapat jawaban ya kan? Sampai dalam pikiran saya, gimana tuh ya, udah belajar di Mekah 10 tahun, bertahun-tahun, kok masih mendukung ya kan, seolah-olah ya kan kita memahaminya seolah-olah masih mendukung apa program-program dalam Islam Jamaah saat itu. Saya tanyakan selalu pertanyaannya, jawabannya ngambang, ya kan. Cuman saya waktu itu husnudzon billah, ya kan, berpikir kalau mereka belajarnya di Mekah, ya kan, sedangkan ustadz-ustadz yang lain, khususnya dari kalangan ustadz-ustadz Salafi itu juga belajarnya ada di sana, ya kan, tentu memiliki kesesuaian keilmuan. Jadi saya berpikir saat itu ya ketemu sama teman-teman juga di sini ya ada yang disembunyikan lah seperti itu. Dan teman-teman nggak tahu saya waktu itu teman-teman percaya atau tidak ya kan. Tapi saya meyakininya mereka menyembunyikan sesuatu yang saya tidak tahu yang mereka sembunyikan itu apa. Sehingga saya karena saat itu juga masih meyakini bahwa imam yang saya peat saat itu tidak takfiri karena atas penyaksian saudara-saudara saya ya kan tampaknya tidak takfiri, makanya ya udah saya di sini aja ya kan, yang baik saya pakai, yang jelek nggak saya pakai ya kan, tetap menjadi seorang jamaah yang baik ya kan, walaupun kadang-kadang juga bikin apa ya, bikin acara sendiri yang berbeda, contoh misalkan ya kan sholat, habis sholat ya kan doa nggak ngangkat tangan, Jumatan ya kan pas khutbah nggak ngangkat tangan ya kan, nggak taunya memang jadi perhatian. Sempet habis sholat Jumat diajak ngobrol sama mubalek desanya, Pak maaf ya kan, kok tadi pas doa khutbah setelah apa dalam khutbah ya kan kok nggak ngangkat tangan, karena ini menimbulkan kegaduhan katanya ya kan, karena nggak taunya apa yang berusaha saya melakukan koreksi-koreksi itu memang
ya mendapatkan respon sebenarnya ya kan, mendapatkan respon. Ya saya memang caranya selalu bilang saya nggak berusaha untuk mempengaruhi Anda, itu nggak ya kan, tapi silahkan ya kan, coba diperhatikan ya kan, rujukan-rujukan itu. Kebetulan saya dulu sama Mas Dwi Pramono itu juga minta dibelikan buku-buku terkait fikih ya kan, mulai usul fikih ya, fikih itu sendiri, usul fikih, buku kaidah fikih ya kan, untuk saya pelajari ya kan, untuk saya pelajari, karena ya otomatis kalau di Jokam saya mau belajar sama siapa ya kan, terkait kitab-kitab syarah seperti Fathul Bari pun ya kan saya ambil yang ada terjemahannya. Tapi dari kitab aslinya itu terjemahannya biasanya saya sandingkan begini. Ini terjemahannya sesuai enggak kan, kayak gitu ya. Termasuk tafsir Ibnu Katsir. Ya kan? Kalau tafsir Jalalain memang banyak yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahkan saya sampai banyak beli kitab-kitab ya kan, dalam kalau sekarang Muslim Fair ya. Muslim Fair dulu itu juga di Istora Senayan itu, di Senayan lah itu selalu tiap tahun ada event itu. Saya selalu menyempatkan untuk membeli buku-buku yang dalam terjemahan. Karena saya memang tidak memiliki kemampuan bahasa. Saya mau nanya sama mubalek di kelompok di desa daerah, nanya siapa? Nggak ada. Ya kan? Tapi saya butuh untuk mendapatkan jawaban yang ada rujukannya. Itulah langkah-langkah yang dulu saya tempuh ya kan, dan saya komunikasikan teman-teman saya pilih yang kira-kira mau untuk berpikir ya kan, mau untuk terbuka. Walaupun bertahun-tahun berkomunikasi, kadang-kadang juga yang ditanyakan ke saya juga hal yang sama ya kan, ya masih belum berkeming, karena yang dilihat memang mereka juga masih melihat seh-seh yang lulusan Mekah ini masih gadol di dalam juga ya kan. Jadi masih belum punya alasan yang kuat ya kan, bagi mereka untuk meninggalkan. Saya sih secara keyakinan saat itu sebenarnya sudah sudah nggak selaras dengan pemahaman yang ada di Jokam, termasuk terkait masalah imamahnya, takfirinya ya kan, karena akarnya saya menilai, saya meyakini ya kan, ini ujung pangkalnya ini di sini nih ya kan, yang lainnya itu hanya kalau dalam silat asad itu kembangan-kembangan aja. IR misalkan ya kan, kalau saya menjelaskan IR nggak pernah saya bilang oh IR itu bid'ah langsung kayak gitu, enggak. Bagian mana yang menjadikan hal itu menjadi bid'ah, termasuk masalah 5 bab dulu teman-teman pernah ya kan, teks tahun berapa itu ya kan, tidak boleh menyebutkan 5 bab. Saya bilang ada apa masalahnya dengan 5 bab? 5 bab itu kalau ditempatkan di tempat yang benar nggak ada masalah, tapi saat ditempatkan di tempat yang nggak pas, sebagai contoh misalkan ya kan, dijadikan jalan tunggal dan kayak gitu ya kan untuk masuk surga, ya itu udah meleset ya kan. Nah, akhirnya kembali ya kan, 5 bab disebut lagi ya kan. Insya Allah kalau pengalaman, kalau dibilang nggak enak atau ini enggak ya, kecenderungannya memang lebih pada beberapa amaliyah yang menurut saya itu tidak sesuai atau kurang sesuai dengan syariat ya kan. Satu ya kan, yang sering saya kritisi pada saat dalam forum musyawarah, yaitu terkait masalah kurban ya kan, tata caranya ya kan, bukan kurbannya ya kan, tapi tata caranya ya kan, dengan pengumpulan kadang iuran 50.000 ya kan, yang duit dikumpulin ya kan. Kebetulan saya juga mantan ketua UB ya kan, dulu nanya duit kumpulnya berapa ya kan, seperti itu ya kan, tidak mengacu pada
tatanan syariat yang sesuai, ya kan. Kalau satu ekor kambing seperti ini, kalau bagian-bagian untuk sapi atau onta sekian kan, kayak gitu ya kan. Selalu saya berusaha tekankan juga di forum musyawarah supaya lebih mencocoki pada syariat, ya kan. Terus juga terkait masalah tiap tahun, kalau akhir tahun selalu diadakan acara, ya kan, supaya pemuda-pemudinya itu saya kritisi. Kenapa? Khawatirnya, ya kan, mungkin di generasi awalnya tidak menjadikan itu sebagai format peribadahan, ya kan, tapi di generasi berikutnya itu menjadi sebuah bentuk peribadahan yang baru, ya kan. Nah, ini akan bisa menjadikan bid'ah, ya kan. Kalau namanya untuk menjaga anaknya, orang tua itulah kewajiban untuk menjaga anaknya supaya pada saat malam tahun baru ya jangan keluyuran, jangan kemana kan, seperti itu. Oh, akhirnya orang yang ikut acara itu, ya kan, setelah acaranya bubar juga pada pergi kemanapun yang mereka mau, ya kan, ikut-ikutan, ya kan. Akhirnya yang ditonton apa? Waktu ada kembang api ya nonton kembang api, ya kan. Nah itu, dan itu masih banyaklah hal-hal yang sifatnya sebenarnya remeh-temeh, ya kan, tapi bisa mengakibatkan nanti jatuh pada kebid'ahan, ya kan, karena apa, semuanya dijokamkan, ya kan, untuk menjauhkan dari syirik, bid'ah, khurafat, tahayul, ya kan. Nah, tapi dalam hal praktek banyak yang mempraktekkan syirik, bid'ah, khurafat, tahayul, ya kan. Contoh, ya kan, praktek perdukunan misalkan, ya kan, nggak merasa, ya kan, bahwa itu melakukan praktek perdukunan. Mungkin sifatnya mungkin perorangan, ya kan, bukan sebuah kelembagaan, ya kan. Dengan mengambil dalil misalkan contoh, ya kan, eh Nabi siapa namanya? Nabi Sulaiman itu banyak memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih. Barangkali ini ilmu yang dipakai oleh Nabi Sulaiman. Sebagaimana misalkan, ya kan, Abu Hurairah, ya kan, memiliki berkarung-karung hadis, ya kan, tapi ada karung yang tidak disampaikan. Menyangkanya itu barangkali itu sebagai bagian yang tidak, padahal jelas-jelas mempraktekkan kesyirikan, ya kan, dengan menggunakan api, ya kan, objek-objek tertentu, ya kan. Nah, otomatis, nah itu banyak, ya kan. Nah, kebetulan saya juga pernah ketemu dengan apa eh Mas Pondok Wali Barokah, ya kan, itu sekitar tahun 2016. Waktu itu pas jemput Syekh Tuloh juga saat itu saya, ya kan. Nah, saya menanyakan, ya kan, kebetulan kok adik saya itu ikut terlibat pada investasi potong yang ada di daerah Jombang katanya, di daerah Perak Jombang, ya kan. Wah, dia menyebutkan, ya kan, beliaunya menyebutkan, wah kalau di sana macam-macam ada, ya kan. Ada yang dukun dianggap ulama itu masih ada di sono itu, ya kan. Yang narkoba ada, investasi potong jangan ditanya katanya, ya kan. Nah, dari situlah saya melihat memang ya sebenarnya tidak ada bedanya, ya kan, antara di Jokam dengan di keadaan yang ada di luar. Cuman untuk keadaan yang jelek-jelek itu biasanya tidak terekspos. Kebetulan saya termasuk orang yang menilai, ya saya menghormati kedudukan orang-orang yang mestinya yang memang kita dudukkan di tempat yang seharusnya. Misalkan diangkat menjadi pemimpin, ya kan, ya saat itu pemahaman kita, pemimpin kita dalam hal agama ya Bapak Imam dan wakil-wakilnya yang ada di pusat, di daerah. Saya berusaha untuk menghormati mereka dengan tataran yang sewajarnya. Saya tidak pernah membeda-bedakan antara imam kelompok dengan imam desa sama imam daerah dalam hal kebijakannya. Selama sesuai dengan syariat, ya kan, saya support, ya kan. Bahkan walaupun saya sempat tidak ada di dalam pengurusan dan tidak mau untuk didapuk menjadi pengurus, ya kan, saya selalu tekankan, ya kan, kalau perlu bantuan dan saya memang mampu dan tidak melanggar syariat, insya Allah saya selalu siap siap sedia. Kalau Pak Imam dianggap waliullah, ya kan, Allah alam, kalau saya bukan orang yang menilai seperti itu.
apa yang saya rasakan, sebenarnya saya tidak terlalu mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Mungkin ada orang-orang yang biasanya dulu apa baik kalau ketemu ya kan, tiba-tiba seperti orang yang kurang mengenal, itu paling saya anggap biasa. Tapi umumnya mereka juga sama saya rata-rata juga masih tetap baik secara apa yang tampak ya kan, apa yang tampak. Para cokam-cokam ya kan yang ada di kelompok saya khususnya ya kan, yang di desa saya juga, kalau di daerah memang kita jarang ketemu ya kan. Insya Allah nggak ada yang terlalu berlebihan lah ya kan, nggak ada yang sampai apa eh, menunjukkan sikap bermusuhan kayak gitu, insya Allah enggak ya kan. Kalau shock di keluarga iya, karena mungkin ngerasa apa saudaranya sudah kehilangan surga ya kan, nanti nggak bisa bareng di surga ya kan. Nah itu memang saya jumpai di keluarga khususnya adik ya kan, sampai nangis segala ya kan. Tapi saya jelaskan ya kan, enggak mungkin ya kan kita itu ingin mengarahkan saudaranya, keluarganya ya kan untuk mengarah ke neraka, itu enggak. Saya sebenarnya sederhana, kalau nasihat buat keluarga ya kan, tolong ya kan berbuatlah yang adil. Tabayun ke orang-orang yang dituduh nggak benar. Maksudnya adalah tabayun kepada para syekh kan. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ya kan, finansial mereka mampu, apa mampu, waktu ada, kemampuan ada, ya kan. Berimbang antara informasi yang ada di pusat sama yang keluar dari orang yang ditakdir oleh pusat. Ya kan? Insya Allah kalau mereka mau bersikap adil, insya Allah mereka akan bisa melihat kebenaran lebih lebih baik. Kenapa? Karena nggak mungkin sebagai anak ya kan kita ya kan ke orang tua nggak mau taat ya kan. Ini masalahnya adalah masalah akidah ya kan. Kita melihat akidahnya di Islam Jamaah itu ya kan benar-benar banyak yang menyimpang ya kan. Apalagi ini perkara yang sangat-sangat besar ya kan. Ya nggak mungkin kalau kita menasihati kepada keluarga ya kan, berdiskusi dengan orang tua ya kan, ngomong ke orang tua, nasihat ke orang tua untuk tabayun ya kan, karena rasa sayang kita sebenarnya, karena kita ya jangan sampai mereka juga ada di dalam firqah. Saya sudah jelaskan ya kan, mereka sedang tidak menetapi al jamaah, mereka sedang menetapi firqah. Itu tegas saya sampaikan kepada keluarga. Nah, sebagai salah satu bentuk prakteknya ya seperti ini ya kan, walaupun keluarga tidak berkeinginan saya tampil seperti ini ya kan, seolah-olah gerogoti, ngerusak cokam, nggak ada niatan sedikit pun. Justru kita ingin ya kan sama-sama ya kan melihat kebenaran, mendapatkan kebenaran dengan rujukan-rujukan yang pasti. Apalagi orang tua saya yang sudah mau belajar kitab-kitab, walaupun yang saya sayangkan sebenarnya beliau ini belum nyampe pada kitab-kitab yang seharusnya dibuka itu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah mau bertabayun dengan Syekh Khalil, Syekh Aziz, Syekh Abdullah Mas'ud ya kan, tidak melihat sepihak pada keimaman, tapi dua-duanya juga di insya Allah itu ya kan, karena saya terus terang aja keluarga saya juga apa berbuat baik sama saya juga berusaha juga sedemikian rupa karena sama-sama kewajiban. Dan kebetulan banyak dari keluarga saya itu sebenarnya nggak takfir, cuman subhat imamahnya saja yang masih membelenggu. Insya Allah kebetulan itu yang kok dilalah memang ya usaha saya ya kan, itu kok
ya mendapatkan cobaan ya kan di masa-masa yang seperti ini ya kan, padahal sebenarnya kemunduran usaha itu sudah terjadi mulai tahun 2017 ya kan, cuman otomatis kan namanya jatuh itu kadang proses nggak langsung ya kan, prosesnya panjang. Kebetulan saya kalau kayak gitu juga prosesnya juga panjang ya kan, sehingga pada saat tahun 2019 saya sudah benar-benar tidak, saya tidak pernah menyatakan saya keluar dari Jokam, enggak ya kan, tapi saya setelah melihat mereka benar-benar takfir ya kan, terbukti ya kan pada saat ada saudara yang dulunya di Jokam tapi sudah dinilai keluar ya kan, meninggal dunia ya kan, nggak ada satupun dari kalangan Jokam laki-lakinya kecuali 2 orang yang sekarang dua-duanya juga udah hijrah ya kan, yang mau datang untuk ikut mensolati. Padahal disolatinya di masjidnya Jokam. Masjid yang sama-sama kita bangun. Masjid yang sama-sama diperjuangkan dulu. Ya kan? Mulai saat itu, ya kan, saya sudah berkata hati. Satu, saya mendengar rekaman dari Pak Imam itu sendiri mengenai Taipon dan itu, ya kan, Taipon Jerot sama itu, ya kan. Dua, kejadian ada saudara kita yang meninggal, ya kan? Saya sudah, oh memang berarti Jokam ini memang takfiri mutlak, ya kan? Itu kejadiannya sholat itu ya sore, dikuburkan sore. Maghrib itu saya sudah nggak mendatangi tempat sholatnya di tempat Jokam. Padahal itu ada di depan rumah saya. Saya muter aja minggir ke sampingnya. Itu. Insya Allah ya kan, sesuai dengan pengalaman saya dan juga teman-teman yang hijrah, kita harus mau membuka diri, ya. Gambarnya kayak gini, kalau misalkan kita ada angka 1 sampai 10 ya kan, terus angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, antara angka 5 sampai dengan angka 8, berarti 5, 6, 7, 8, ini angka kesalahan. Di sana itu isinya kesalahan. Dan kita nggak pernah bergerak dari angka 5 ke angka 8 ini, selalu ada di situ. Ya. Kita selamanya tidak akan pernah tahu ya kan, kebenaran itu ada di mana. Kenapa? Karena kita ada di jalur yang salah dan ngerasa apa yang kita lakukan di situ semuanya benar, nggak ada yang salah. Karena kebenaran itu bisa jadi di angka 3, angka 2, angka 4, angka 9, angka 10, tapi kita tidak pernah. Kenapa? Karena doktrinnya di Jokam seperti itu. Makanya kalau mau membuka diri, ya kan, insya Allah ya kan akan membuka semua kesalahan-kesalahan yang ada di Jokam. Satu itu. Nomor 2, ya kan, silahkan tabayun ya kan kepada para mantan, kalau mampu tabayun langsung kepada para ulama yang dinonaktifkan dari, insya Allah ya kan akan mendapatkan ya kan perbandingan penjelasan. Nih pusat jelasin seperti ini yang dimusuhin seperti ini. Insya Allah kalau mau melakukan seperti itu ya kan akan lebih mudah, ya kan akan tahu kebenaran itu ada di mana. Insya Allah itu. Jazakumullah khairah. Mudah-mudahan apa namanya yang sedikit ini ya kan bisa menjadi nasihat ya kan, karena atinu nasihat dan tidak ada sedikit pun ya kan dari kami, dari saya ya kan untuk menjelek-menjelekkan atau menjatuhkan atau merongrong keberadaan Islam Jamaah. Kita hanya menghendaki ya kan kebenaran itu bisa dilihat dengan lebih baik oleh saudara-saudara kita yang masih ada di dalam Islam Jamaah atau Jokam. Jazakumullah khairah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.